Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Oktaria Brodika dengan NPM 17043100084 semester 6 PGSD Universitas W.R. Supratman, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memahami ciri-ciri dan kebutuhan serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup, kelas 3 semester 1. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang memahami ciri-ciri dan kebutuhan serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Sebelum itu, saya akan bertanya, kemarin kalian sudah belajar tentang pertumbuhan manusia? Apakah masih ingat tentang materi itu? Oke, kali ini kita akan mengamati pertumbuhan hewan dan tumbuhan di sekitar kalian. Apakah anak-anak tahu bahwa semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan seperti kalian? Ya, ketika baru lahir, tubuhmu kecil. Beberapa waktu kemudian, kamu sudah mulai dapat duduk, berdiri, berjalan. Akhirnya, tubuhmu menjadi bertambah besar seperti sekarang. Demikian pula dengan hewan. Kita ambil contoh saja ayam. Ayam berasal dari telur yang menetas. Dan telur yang menetas akan keluar anak ayam yang bertubuh kecil. Anak ayam ini lalu tumbuh dan bertambah sampai akhirnya menjadi ayam yang dewasa. Pertumbuhan dialami oleh semua makhluk hidup. Pertumbuhan ditandai dengan pertumbuhan tinggi, besar, dan berat tubuh. Tahukah anak-anak bagaimana cara berkembang biaknya ayam? Ayam berkembang biak secara bertelur. Ini adalah contoh siklus perkembangbiakan ayam. Pertama, ayam bertelur. Telur tersebut akan dierami selama 21 hari. Setelah berumur 21 hari, umurnya telur akan menetas dan anak ayam keluar dari cangkang telur. Yang kedua, yaitu anak ayam yang telah keluar dari cangkang telur akan mengalami pertumbuhan. Bulu-bulu halus di tubuhnya mulai digantikan dengan bulu-bulu yang besar dan kasar. Yang ketiga, setelah berumur 3 bulan, anak ayam akan terlihat lebih besar. Jalannya lebih cepat, bulu tubuhnya bertambah lebat dan kasar, serta bertambah tinggi. Yang keempat, 3 bulan selanjutnya, anak ayam makin bertambah besar. Selain itu, bulu-bulunya juga akan bertambah lebat dan besar. Tingginya pun hampir sama atau bahkan lebih tinggi induknya. Akhirnya, anak ayam akan menjadi induk ayam yang dapat melakukan proses perkembangbiakan. Oke, selain ayam, contoh lain adalah kupu-kupu. Ini adalah siklus kupu-kupu. Dari hidup kupu-kupu ini dapat disebut juga dengan metamorfosis atau perubahan bentuk pada tubuh hewan. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai menjadi hewan dewasa. Apakah anak-anak tahu apa saja hewan yang dapat bermetamorfosis? Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, kupu-kupu. Yang kedua, kecoak. Yang ketiga, katak. Yang keempat, nyamuk. Yang kelima, belalang. Baik, untuk metamorfosis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu metamorfosis yang mengalami 4 tahap pertumbuhan. Tahap pertama yaitu dari telur menjadi larva, kemudian menjadi pupa, yang terakhir menjadi hewan dewasa. Untuk metamorfosis sempurna, ada 3 ciri-ciri hewan yang mengalami tersebut. Yang pertama, saat menetas, bentuk hewan jauh berbeda dari induknya. Yang kedua, mengalami masa pupa atau kepompong. Yang ketiga, urutan metamorfosisnya yaitu telur menjadi larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi hewan dewasa. 2 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain yaitu yang pertama, kupu-kupu, yang kedua, katak. Baik anak-anak, apakah kalian tahu metamorfosis tidak sempurna? Baik, metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang mengalami 3 tahap pertumbuhan saja. Yang pertama yaitu telur menjadi nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa.
Kemudian untuk ciri-ciri hewan yang metamorfosis tidak sempurna yaitu saat menetas, bentuk hewan hampir menyerupai induknya. Yang kedua, tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Yang ketiga, urutan metamorfosisnya yaitu dari telur, kemudian nimfa, kemudian menjadi hewan dewasa. Untuk metamorfosis yang sempurna ada dua contoh hewan. Yang pertama, kecoa. Yang kedua, belalang. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang hewan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang tanaman. Tanaman juga memerlukan perawatan yang baik agar tumbuh subur. Betul nggak? Oke, perawatan pada tanaman hampir sama dengan perawatan pada manusia maupun hewan. Manusia dan hewan memerlukan makanan bergizi untuk pertumbuhannya. Betul tidak anak-anak? Sementara itu, tanaman memerlukan pemupukan dan penyiraman yang teratur agar dapat tumbuh subur. Baik anak-anak, ini adalah contoh pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan biasanya dimulai dari biji, kemudian menjadi tunas atau kecambah. Kemudian tumbuh semakin besar dan akan menghasilkan bunga. Kemudian akan menghasilkan buah dan biji. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.